Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat di tengah pandemi COVID-19 tak jarang menimbulkan ketegangan antara masyarakat dan petugas. Lantas, mengapa masyarakat bisa marah bahkan memaki petugas di muka umum? Dan bagaimana agar kita bijak menyikapi pembatasan aktivitas yang dilakukan pemerintah ini? Untuk membahasnya, kita sudah tersambung bersama kami sosiolog Unpad, ada Ibu Nunung Nurwati. Selamat siang, Mbak Nunung. Selamat siang, Mbak. Iya, Mbak Nunung, tadi kita melihat informasi yang viral begitu ya terkait dengan aturan larangan mudik. Sudah jelas pemerintah mengeluarkan larangan aturan mudik terkait dengan hal ini. Tapi masih banyak masyarakat yang abai, nekat membobol penyekatan, bahkan sampai emosi, marah-marah sehingga menimbulkan ketegangan kepada petugas. Nah, dari kacamata seorang sosiolog, Ibu Nunung melihatnya seperti apa? Oke, terima kasih, Mbak. Sebetulnya ini masyarakat ini menjadi bingung ya. Bingungnya seperti ini. Di satu sisi pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik, tidak boleh melakukan mudik. Padahal kita tahu mudik itu adalah merupakan tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Jadi ada keterkaitan antara perantau dengan tanah asalnya. Nah, di satu sisi pemerintah juga mengeluarkan kebijakan membolehkan atau membuka tempat-tempat wisata. Tetapi ketika wisatawan lokal itu membludak ke tempat wisata, maka kemudian tiba-tiba pemerintah menarik lagi kebijakan. Nah, sehingga masyarakat menjadi bingung. Pada akhirnya kebingungan itu menimbulkan atau berimplikasi menjadi masyarakat itu menjadi abai dan akhirnya akan menjadi kesal dalam arti tanda kutip dan juga marah bahkan melawan kepada para petugas. Jadi adanya inkonsistensi dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Iya, terkait Itu mungkin kebingungan masyarakat begitu ya Bu ya. Tapi bagaimana kalau Ibu melihat, kalau kita lihat juga di lapangan ini kan banyak para pemudik, terutama pemudik motor yang diminta untuk putar balik. Kemudian karena melihat jumlahnya sangat banyak dan berkerumun, akhirnya para petugas juga kemudian ada yang lengah, akhirnya membiarkan mereka untuk masuk ke jalur berikutnya untuk melanjutkan perjalanan mudik. Nah, kalau Ibu melihatnya seperti apa ya pemudik dalam situasi crowd atau kerumunan ini, apalagi ada beberapa provokator di dalamnya? Oke, jadi para pemudik yang khususnya yang pakai menggunakan roda 2 yang kita lihat itu di media, memang mereka itu sebetulnya tahun kemarin itu mereka mungkin masih patuh untuk tidak mudik. Nah, kemudian tahun ini mungkin mereka merasa bahwa masa sih 2 tahun ini tidak boleh mudik. Dan juga mungkin mereka itu sudah kelelahan dengan berhadapan dengan COVID ini, sehingga mungkin saja tanpa disadari mereka itu berkerumun dalam arti dengan waktu yang hampir bersamaan untuk melakukan mudiknya di jam yang bersamaan, dan mereka berpikir bahwa dengan adanya kelompok yang besar, maka petugas akan kewalahan. Mungkin ada persepsi semacam itu di pemudik, di para calon pemudik, sehingga mereka melakukan hal seperti itu. Dan fakta membuktikan dengan adanya kerumunan yang banyak para pemudik itu, maka petugas yang hanya beberapa orang saja pasti akan kewalahan. Seperti itu. Jadi mungkin itu adalah secara tidak sengaja para pemudik itu datang dengan jam dan waktu yang bersamaan dan tiba di penyekatan dengan jam yang bersamaan. Seperti itu, Mbak. Iya, nah Bu Nunung tadi Ibu juga sempat menjelaskan terkait dengan sejumlah tempat wisata yang dibuka di dalam aturan larangan mudik seperti itu. Nah, bagaimana Anda melihat hal ini sehingga kemudian masyarakat abai tetap mengunjungi tempat-tempat wisata dengan tidak menerapkan protokol kesehatan? Apakah karena ada celah sedikit pelonggaran saja mereka kemudian memanfaatkan hal ini atau bagaimana pandangan Anda? Kalau menurut saya seperti itu, Mbak. Jadi mereka itu sebetulnya udah jenuh ya, Mbak ya, masyarakat itu udah jenuh, udah 2 tahun ini terus-terusan berhadapan dengan pandemi ini, dan ketidakkonsistenan antar kebijakan. Harusnya kan yang mengatur tentang larangan ini adalah Satgas Covid, tapi kan kementerian-kementerian juga beberapa kementerian juga mengeluarkan kebijakan terkait dengan larangan-larangan yang berhubungan dengan mudik itu. Nah, ketika ada celah
celah sedikit aja maka membludaklah masyarakat. Jadi sebetulnya masyarakat itu sudah capek ya, sudah jenuh dengan kondisi seperti ini, sehingga ada celah sedikit aja mereka akan membludak. Dan dengan adanya membludak itu, kemudian yang salahnya itu pemerintah menarik lagi kebijakan itu, sehingga akhirnya masyarakat menjadi abai dan tidak patuh lagi. Seperti itu. Jadi intinya jadi masyarakat sudah agak kehilangan kepercayaan lagi terhadap pemerintah mengenai penanganan COVID ini. Ya, itu terkait wisata dan mudik ya Bu Nunung. Tapi kalau kita lihat lagi ada juga sejumlah larangan yang diterapkan oleh pemerintah daerah seperti di DKI Jakarta untuk ziarah kubur begitu ya. Tetapi warga masyarakat tetap nekat mendobrak pintu gerbang, akhirnya masuk beramai-ramai untuk melakukan ziarah kubur. Nah, kalau dari hal ini Anda melihatnya seperti apa? Sama seperti mudik sebetulnya ya. Jadi mudik itu juga dengan turunannya. Turunannya itu adalah diantaranya adalah ziarah ke makam moyangnya, ke makam orang tuanya. Itu adalah turunan-turunan dari rangkaian mudik tersebut. Jadi ketika dilarang, sama halnya. Ketika dilarang mudik, maka masyarakat ini akan berusaha bagaimana caranya untuk menerobos. Karena apa? Karena mungkin saja masyarakat satu udah jenuh, kedua masyarakat sudah lalai, ketiga masyarakat sudah tidak mengindahkan lagi aturan atau kebijakan pemerintah. Ya karena tadi tidak konsisten itu. Dan yang keempat mungkin saja karena ada sebagian besar masyarakat yang sudah divaksin sehingga mungkin suasana euforia setelah divaksin itu mereka menganggapnya ya sudah terbebas dan tidak mungkin tertular. Mungkin itu beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga mereka masyarakat itu menerobos tetap untuk mengunjungi atau berziarah ke makam-makam. Itu seperti itu. Iya. Bu Nunung, lantas bagaimana cara yang harusnya dilakukan agar kita kemudian bisa bijak, bisa menerima, bisa sejalan dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah? Oke, jadi menurut saya ini masih perlu diedukasi dari semuanya untuk menimbulkan penyadaran, baik di tingkat pusat, daerah, maupun di semua elemen masyarakat mengenai bagaimana caranya kita berhadapan dengan COVID. Dan yang tidak kalah pentingnya juga harus juga diedukasi mengenai public figure, karena public figure inilah yang memberikan contoh, yang memberikan teladan bagaimana berhadapan dengan COVID. Jadi dalam hal ini tidak hanya masyarakat atau kebijakannya saja atau aturannya saja yang perlu disosialisasikan, tapi dari sisi penyadaran kedisiplinannya juga yang masih perlu kita bentuk, kita wujudkan, kita edukasi tidak hanya di masyarakat tapi dari semua elemen pusat, daerah maupun horizontal dan lain sebagainya. Itu Mbak. Ya, jadi dari sisi penyadaran kedisiplinan dari individunya itu sendiri. Terima kasih Ibu Nunung Nurwati, sosiolog Unpad, sudah bergabung bersama kami di Newsline kali ini.